Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsul Ramli. Masih dengan bahasan atau topik yang sama. Mungkin saja ini rewinder dari materi-materi yang lalu, tapi tidak salahnya karena ini memang menjadi diskusi. Jadi di part yang kedua kemarin atau tadi kita sudah berbicara tentang non konstruksi. Nah, sekarang kita berbicara dari mindset jasa konstruksi. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, di mindset jasa konstruksi ini kita mungkin perlu mengulik terkait dengan komoditas baku atau klasifikasi baku komoditas Indonesia, bahwa yang disebut dengan konstruksi itu ada dua, ada yang disebut komoditas konstruksi, ada yang disebut dengan komoditas jasa konstruksi. Nah, dua hal ini sebenarnya berkaitan dari sisi sustainability. Jadi mindsetnya seperti yang di part awal saya sebutkan, bahwa jasa konstruksi itu adalah proses memproduksi sebuah produk konstruksi yang kemudian ini ditempatkan pada klasifikasi usaha yang seharusnya. Klasifikasi usaha perdagangan adalah memperdagangkan produk konstruksinya. Sama juga dengan yang lain ya. Oke, tapi karena kita berbicara konstruksi, jadi saya sebutkan konstruksi. Sedangkan komoditas jasa konstruksi itu adalah produk-produk jasa. Nah, sehingga disebutnya dengan komoditas jasa konstruksi. Sehingga kalau kita belajar dari klasifikasi baku komoditas ini, kita bisa mengambil substansinya seperti yang saya jelaskan di part 1, part 2 tadi. Nah, untuk konstruksi, muncul pertanyaan, mana yang sebenarnya cocok untuk dikatalogkan? Saya kemudian berbicara dari sisi siklus. Pada tahap awal, kita ingin membangun bangunan gedung yang tidak pernah dibangun sebelumnya. Atau bisa disebut dengan bangunan-bangunan yang baru. Gitu ya. Baru dari sisi kebutuhan, bukan bangunannya baru dibangun, tapi baru dari sisi kebutuhan. Nah, typically bangunan-bangunan seperti ini ada yang tipikalnya bisa disebut nanti menjadi bangunan standar, bangunan sederhana, ada yang disebut dengan bangunan kompleks. Umumnya yang disebut dengan konstruksi memang kalau dari sisi RBA, risk based assessment-nya itu adalah tingkat menengah. Kalau yang rendahnya itu adalah yang non konstruksi. Tapi dari sisi mindset konstruksi sendiri di menengah itu ada yang sifatnya sederhana, standar, kemudian ada yang sifatnya kompleks. Nah, pada tahap awal karena bangunan ini belum pernah dibangun, maka bangunan tersebut akan menjadi produk kompleks gitu ya. Sehingga perlu kita mencari penyedia-penyedia atau pelaksana-pelaksana yang kita uji dulu dalam proses pengadaannya. Baik dari mulai proses pemilihan sampai dengan proses serah terimanya dan seterusnya. Nah, begitu konstruksi atau jasa konstruksi ini menghasilkan produk berupa barang, dia kemudian kita serah terimakan, dan pada saat serah terima kita sudah terbukti bahwa kita bisa memproduksi barang yang tadi kita sebut kompleks, itu akhirnya menjadi tidak kompleks lagi karena kita sudah pernah membangun, sudah pernah memproduksinya. Maka produk tersebut menjadi produk prototype yang mungkin saja nanti akan dibutuhkan di lain kali. Lalu produk ini milik siapa? Dari sisi produk yang pertama kali dibangun, maka bangunannya adalah menjadi aset pemerintah. Ini yang disebut dengan barang jasa yang dimiliki pemerintah kemudian menjadi aset. Tetapi dari sisi proses dan segala macam, karena penyedia melaksanakan sampai serah terima hasil pekerjaan, bahkan kemudian selesai dan kinerjanya bagus, performanya bagus, maka dia bisa mengatakan bahwa as-built drawing atau hasil dari pelaksanaan pekerjaan itu menjadi milik dia dari sisi hak kekayaan intelektualnya, karena memang dia pernah melaksanakan, berhasil dan menghasilkan produk. Nah, hasil produk ini kemudian oleh pelaku usaha agar nanti dia bisa melaksanakan lagi produk yang berikutnya karena dia sudah berpengalaman, dia masukkan ke dalam katalog. Maka ketika bangunan ini masuk dalam katalog, dia tidak lagi menjadi produk jasa konstruksi, dia menjadi produk konstruksi di dalam klasifikasi baku komoditas Indonesia. Nah, kemudian dia bisa jualan. Mau jualan pakai harga satuan karena ini adalah produk jadi, atau dia kemudian menempatkan menjadi barang setengah jadi karena ada proses-proses
yang sifatnya tambahan. Tentu ini dikembalikan kepada bagaimana mereka menjual produk. Nah, tentu ketika menjual produk, apakah pasti dibeli? Belum tentu juga, karena kebutuhan yang membeli juga belum tentu cocok dengan produk yang awal. Meskipun ini prototipe, jika kebutuhan uh, penggunanya tidak prototipe, tentu tidak bisa bertemu antara kebutuhan pembeli, antara demand dengan supply-nya. Jadi, katalog mempertemukan supply dan demand dalam bentuk produk. Nah, kita mungkin bisa sebut ini barang atau bisa sebut ini konstruksi, silahkan saja. Tetapi intinya konstruksi dan jasa konstruksi itu adalah dua komoditas yang berbeda, kemudian dihubungkan dalam satu siklus sustainability atau keberlanjutan di proses supply chain manajemennya. Saya pikir mudah-mudahan ini bisa membuka cakrawala pemikiran kita bahwa yang dimasukkan di dalam katalog itu adalah produk konstruksinya. Nah, ketika kita belum atau tidak sama sekali memiliki produk konstruksi yang prototype atau sudah standar dan sederhana, tentu ini kita tidak bisa sebut sebagai produk konstruksi. Ini bisa saja merupakan produk jasa konstruksi yang harus sangat hati-hati untuk dimasukkan ke dalam katalog. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa melengkapi hasanah kita dalam memahami dan menindaklanjuti proses e-purchasing di dalam katalog pemerintah. Saya Samsur Ramli dari Gili Trawangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.